Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Heni Ambayati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, unit kerja TK Putra Harapan Bangsa. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya akan didampingi oleh Ibu Nurul Hidayah SPD sebagai fasilitator dan Ibu Dr. Anda Suci Rahayu sebagai pengajar praktik. Sebelumnya, saya akan memaparkan rancangan aksi nyata yang telah saya susun. Yang menjadi latar belakang aksi nyata saya yaitu karena siswa masih memiliki motivasi ekstrinsik, sehingga disiplin positif yang dilakukan masih berdasarkan karena rasa takut mendapatkan hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Kemudian seringkali guru mengambil posisi kontrol yang kurang tepat, seperti sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Adapun tujuan aksi nyata yang saya buat adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa agar memiliki disiplin positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur atas keberhasilan aksi nyata yang saya buat yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru dan siswa di kelas. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah linimasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi bersama rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, merefleksi penerapan budaya positif yang telah dilakukan dan secara berkelanjutan meninjau nilai kebajikan apa lagi yang perlu diterapkan. Adapun dukungan yang saya butuhkan adalah: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar rencana yang disusun dapat berjalan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan bersama. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua dalam menerapkan budaya positif di lingkungan terdekat, yaitu di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Putra Harapan Bangsa Padang Jepara, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru TK Putra Harapan Bangsa Jepara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Azizah SPD, dan rekan-rekan guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari ataupun merasa lebih pintar dari Bapak dan Ibu semuanya. Namun saya di sini ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah saat ini saya sudah menyelesaikan modul 1. Di modul 1 ini terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan di modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya positif. Dan saya diberikan tugas untuk mensosialisasikan budaya positif tersebut kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Tujuannya adalah agar budaya positif dapat dipahami oleh setiap warga sekolah dan dapat diterapkan sebagai kebiasaan positif yang nantinya kebiasaan positif itu akan membentuk karakter profil belajar Pancasila pada peserta didik kita. Tujuan budaya positif itu sendiri yaitu menanamkan motivasi intrinsik sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik kita tanpa paksaan dan pengaruh dari lingkungan ataupun keluarga. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, bergerak, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai, yaitu TK Putra Harapan Bangsa. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita awali kegiatan kita ini dengan ice breathing. Kita tentunya tidak asing lagi ya Bapak Ibu dan sekalian yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Inarso Sungkolodo, Imadio Mangunkarso, Tumpuri Handayani, yang artinya sebagai seorang guru kita di depan harus dapat menjadi suri teladan ataupun contoh, role model. Ya, kemudian Imadio Mangunkarso, di tengah seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi pada peserta didik kita. Dan yang lain yaitu Tumpuri Handayani, di belakang seorang guru harus mampu memotivasi siswa kita. Ada beberapa konsep utama budaya positif yang nanti akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar, kemudian motivasi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau sering disebut dengan diferensiasi? Seperti yang kita ketahui saat ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, walaupun sekolah kita belum sepenuhnya, namun kita sudah mempelajarinya. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran
Kegiatan intrakurikuler itu kegiatan yang dilakukan di dalam kelas seperti pengembangan kemampuan dasar anak, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, seni dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan kurikuler itu tadi adalah yang berkaitan dengan pengembangan potensi anak berkaitan dengan karakter, misalnya kegiatan keagamaan. Intrakurikuler tadi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center. Jadi selama ini ada banyak gurunya yang aktif. Nah, di paradigma baru ini muridnya yang harus lebih aktif. Ya. Yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sesuai dengan perkembangannya dan tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ya, yang pertama apa Bapak-Ibu? Ya, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkelanjutan global. Disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu pengertiannya apa ya? Tepat waktu, tertib, mematuhi aturan. Terima kasih. Jadi kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak mematuhinya maka akan mendapat hukuman. Seperti itu ya Ibu. Padahal itu sudah berbeda sebenarnya, karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah pilihan terakhir, kalau bisa itu dihilangkan, dihindari. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Jadi kalau ada anak terlambat misalnya, dia akan takut mendapat hukuman, takut dimarahi gurunya. Nah, ternyata ini tidak sesuai dengan budaya disiplin positif. Ini ada tokoh pendidikan yang sangat terkenal dia dari Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dan kemudian ini ada tokoh pendidikan juga Diana Dosa. Menurut beliau berdua ini, disiplin positif adalah ya di dalam bukunya Diana Dosa yaitu Revolution School Disiplin 2001 itu menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, juga berasal dari kata disiplin yang artinya murid atau pengikut. Sejarah dengan Diana Dosa, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin diri adalah kontrol diri, di mana seseorang belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, mengacu pada nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, pada siang hari ini yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah kontrol diri yang dimiliki seseorang secara sadar untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa paksaan, tanpa pengaruh reward atau hukuman. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, ya. Tadi nilai-nilai kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh seseorang. Seperti contohnya itu profil pelajar Pancasila. Namun masih ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lain yang diyakini oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Ini sebagai ilustrasi. Jadi ada anak terlambat ke sekolah ya, karena dia bangunnya kesiangan. Nah, anak tersebut cepat-cepat datang ya. Dia terlambat di sekolah. Kemudian dia merasa takut kan, takut dihukum, takut dimarahi gurunya. Nah, sebagai seorang guru, sebelum
beberapa kebutuhan dasar menurut Dr. William Blosser. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus memahami kebutuhan dasar utama manusia, terutama pada peserta didik kita. Kebutuhan hidup yang pertama adalah bertahan hidup di survival. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Tidak mungkin murid kita berangkat ke sekolah sedangkan kebutuhan dasarnya seperti misalnya tadi makan itu tidak terpenuhi. Nah, karena kebutuhannya ini tidak terpenuhi, maka ini akan mengganggu aktivitas dia. Nah, dengan cara dia mungkin tadi memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dia sarapan dahulu, ya, atau mungkin bisa juga dia makan di kelas. Nah, ini karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, merasa diterima, ya. Anak itu ingin merasa diterima, dicintai, dikasih sayang. Kalau di lingkungan sekolahnya itu menyenangkan, kita punya kasih sayang kepada murid, itu akan berangkat ke sekolahnya penuh semangat, ya. Sehingga di sekolah kita wajib memberikan rasa nyaman kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Nah, di sini para guru adalah memberikan kebebasan kepada anak seperti jalan berpendapat, ya, mengajak anak untuk berdiskusi, mengungkapkan pendapatnya. Anak boleh mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya adalah kesenangan. Seperti yang kita ketahui, kodratnya anak TK itu memang bermain. Ya, makanya kita dalam pembelajaran itu merancangnya juga melalui kegiatan permainan supaya kebutuhan dasar anak melalui kesenangan itu dapat terpenuhi. Yang lain adalah penguasaan, power. Anak itu juga ingin diakui. Nah, jadi sebagai guru kita memberikan kesempatan dia untuk membuat pilihan. Makanya tadi kaitannya dengan kebebasan, mengajak anak untuk berdiskusi. Dengan berdiskusi tersebut anak memiliki kebebasan, memiliki kemampuan untuk ini loh aku juga diakui kok pendapatnya. Karena selama ini ketika kita membuat peraturan itu kita tidak melibatkan siswa, hanya satu arah, hanya dirinya saja yang membuat peraturan. Kemudian anak menjalankan, tidak dilibatkan pembentukan dari peraturan tersebut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, seperti tadi yang yang telah saya sampaikan, ada anak melanggar, ternyata dia harus sarapan terlebih dahulu. Nah, terkadang anak itu terlambat itu untuk menghindari. Jadi dia menghindari, dia itu dia terkadang berbohong, ya, menutupi kesalahannya. Ini motivasi yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Dia bisa membuat alasan yang lain karena takut dihukum sama gurunya. Misalnya saja kalau yang lain, murid kita tidak sengaja melupakan minuman. Seringkali mereka tidak mengakui perbuatan mereka. Bukan aku, Bu, bukan aku. Nah, karena apa? Mereka takut mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi selanjutnya itu mendapat imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mau melakukan tersebut kalau mau mendapat hadiah. Sering-sering kalau kita menyediakan hadiah, anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat kan. Siapa yang mau hadiah? Begitu kan kita ucapkan. Nah, yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira mana yang akan kita wujudkan, Bapak Ibu? Ya, yang terakhir. Inilah yang akan kita tanamkan nantinya, motivasi prinsip. Jadi motivasi itu adalah dorongan pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi tidak terpengaruh karena takut dihukum ataupun karena ingin mendapatkan hadiah. Selanjutnya itu konsep disiplin identitas data. Nah, ketika kita memberikan hukuman, itu akan menyakiti hati peserta didik kita. Menyakiti itu tidak harus melalui fisik, ya, tetapi juga verbal. Nah, ini kita sering tanpa sadar, ya, ternyata kita melakukan hukuman secara verbal. Kalau di mereka alhamdulillah tidak pernah terjadi, ya, kalau menghukum fisik. Kemudian membuat anak itu tidak nyaman, merasa takut, sehingga mereka kadang berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kemudian bersifat memaksa. Kemudian anak menyembunyikan kesalahannya karena dia harus mendapat hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri.
Sedangkan penghargaan, ternyata penghargaan ini tidak efektif Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir kalau anak diberi penghargaan itu akan memotivasi mereka lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi mematuhi peraturan. Nah ternyata ini motivasi masih bersifat ekstensif, ya. Ini juga merusak hubungan, menimbulkan sifat iri. Jadi misalnya anak itu saja yang dapat hadiah, aku nggak dapat hadiah. Nah sehingga terjadi hubungan yang rusak. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak-anak ini kalau sudah dapat hadiah, dia sudah tidak mau mengembangkan dirinya lagi. Kalau sudah dapat hadiah, begini saja sudah dapat hadiah, begitu. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Kalau sekarang sistem ranking sudah dihapuskan ya, sudah tidak ada sistem ranking lagi. Kemudian merantau serta menghargai diri sendiri. Ketika anak misalnya mendapatkan nilai yang bagus, itu kan sebenarnya dia sudah merasa bahagia. Namun ketika kita memberikan hadiah, anak-anak lupa dengan perasaan bahagia ketika dia mendapatkan hadiah, tapi dia bahagianya mendapatkan hadiahnya. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi dengan hukuman menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Sama. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Kalau hukuman itu hanya satu arah, guru saja yang menentukan. Sedangkan konsekuensi ini disepakati dua arah antara murid dengan guru. Jadi murid tahu kalau dia melanggar peraturan ini, dia akan mendapat konsekuensinya. Ini misalnya anak konsekuensinya dia terlambat, berarti dia harus menunggu dulu ketika pulang sekolah, dia pulangnya terakhir untuk menyelesaikan tugasnya. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, kalau anak terlambat misalnya disuruh lari keliling lapangan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu masih ada hubungannya. Ya, jadi misalnya anak melupakan minuman, konsekuensinya adalah melanggar tempat minumnya. Kalau minuman tidak, kalian dimarahin atau disuruh duduk dan kemudian gurunya yang melap. Ya, kemudian dampak dari konsekuensi ini adalah masih penguatan jangka pendek. Ya, kemudian monitoring berkelanjutan, perlu diawasi. Kalau tidak diawasi dulu, murid bisa saja melanggar, kan tidak ada gurunya. Jadi dia belum ada kesadaran motivasi tadi. Kemudian stimulus menuju respon. Di stimulus dulu dia baru mau melakukan perbuatan tersebut. Misalnya anaknya melupakan minuman. Nah kemudian mengingatkan dulu, ini gila. Nah itu baru merespon dia. Selanjutnya itu murid menghormati peraturan. Namun dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dia misalnya tadi melupakan minumannya langsung dia sudah pulang. Nah dia tidak diberi waktu untuk berpikir apa yang akan dia lakukan kalau dia melupakan minuman. Nah di atas konsekuensi ini ada restitusi. Nah di restitusi ini saya baru mendengar ya Bapak Ibu modul 1.4 ini sebelumnya saya juga tidak tahu apa yang restitusi. Nah, restitusi ini dampaknya kepada murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ada kesadaran dalam dirinya untuk bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada permasalahan jangka panjang untuk kedepannya. Jadi walaupun tidak ada gurunya, harapannya dengan penerapan restitusi ini, anak sudah sadar bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara dia bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya itu menghormati dirinya dari orang lain. Ketika anak menyadari kesalahannya, itu dia yang utama adalah menghargai dirinya. Kalau dia tidak melaksanakan nilai kebajikan, nilai kebaikan itu, berarti dia tidak sesuai dengan keyakinannya dia yakini. Nah, dia memiliki kesadaran diri. Kemudian ada teori kontrol. Dirinya lah yang memegang kontrol. Ya, yang selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi murid diberi kesempatan untuk berpikir kesalahannya apa dan tindakan yang akan diperbaikinya itu bagaimana.
kenapa Bu? Kan tadi yang nitipin Bu Eva ya kalau Bu Aziza. Kali ini Oke. Terima kasih ya. Nah, jadi ini namanya neokontrol. Mau dipaksa seperti apapun, kalau Bu Sri tidak menginginkan membuka kenyamanan anaknya, maka orang lain tidak bisa mempengaruhi. Nah, inilah yang disebut dalam motivasi intrinsik tadi. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain, kontrol dirinya ada. Nah, lalu apakah restitusi itu? Restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Dosen tadi tahun 2006. Lalu ciri-ciri restitusi itu adalah: pertama, tidak fokus pada kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan seperti melupakan minuman, kita tidak langsung menghakimi, memarahi, karena berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan. Ketika ada permasalahan, bagaimana penyelesaiannya supaya hubungan yang tadi sempat rusak, misalnya ketika dia melupakan minuman, tentu temannya akan sedih. Nah, dengan cara dia memperbaiki kesalahannya itu, hubungan tersebut menjadi lebih baik lagi. Tidak langsung minta maaf, tapi dia ada wujud tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya ini tidak perlu diberitahu oleh guru ataupun orang lain, tapi kesadaran dari dalam diri dia sendiri. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti di penerapan restitusi ini anak ditawarkan solusi untuk penyelesaian masalahnya. Oke, Mbak Citra misalnya, tadi melupakan minumannya Mbak Dora ya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, anak diberikan kesempatan memenuhi kesalahannya. Tidak langsung, ya udah kamu minta maaf sana. Nah, guru sudah mengintervensi, jadi anak tidak diberi kesempatan memenuhi kesalahannya. Nah, biarkan anak-anak memikirkan tindakan apa yang akan dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Kemudian dia menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak diajak untuk menyadari dari dalam dirinya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Ada tindakan yang mendasarinya. Ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, cara memenuhi kebutuhannya itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif tidak melanggar aturan, kalau yang negatif dia melanggar aturan. Seperti misalnya dia lapar waktu saat pelajaran sekolah. Nah, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya supaya bangun lagi, dia makan pada saat jam pelajaran. Nah, itu kan menyalahi peraturan atau keyakinan kelas ya. Selanjutnya itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pembentukan karakter siswanya yang sini ditekankan. Yang terakhir yaitu menguatkan fokus pada solusi. Anak diajak untuk mencari solusi atas tindakan mereka. Nah, untuk itu kita ada contoh kasus, ada dua anak yang sedang bermain, kemudian berebut mainan, dan salah satu anak memukul. Nah, kita lihat penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru akan langsung memarahi, berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik atau membentak ya. Yang kedua, menakut-nakuti. Menakut-nakuti ini adalah contoh hukuman fisik, psikis ya, verbal ya. Misalnya gini, kalau kamu memukul temanmu, nanti saya laporkan ke Pak Polisi. Biasanya begitu kan, sering terjadinya. Nah, ini termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi, meminta siswa mengembalikan mainan yang telah direbut. Ya sudah sana, misalnya Mbak Dora dikembalikan itu mainannya punya Mbak Citra, misalnya seperti itu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di atas konsekuensi ini ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu mencari solusi atas permasalahan. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati
Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah ilmu baru yang kadang itu membuat saya merefleksi diri. Terkadang ya, akhirnya setelah saya mempelajari nomor 1.4 ini, saya banyak berkaca terhadap diri saya sendiri. Ternyata selama ini saya sering salah, sering bertindak mengambil posisi yang tidak tepat. Ini ada posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, monitor atau pemantau, teman, dan yang terakhir adalah manajer. Sekarang coba kita berefleksi bersama-sama Bapak Ibu. Selama ini menurut Bapak Ibu kita ada di posisi yang mana? Terima kasih atas waktunya. Kalau saya sendiri ya Dewi, kadang saya memang ada pengumuman benar karena memang dulu kan saya tidak tahu. Nah setelah saya tahu, sekarang posisi saya adalah sebagai teman. Kalau Riva posisi mana? Kalau posisi saya, anak-anak tadi kan membuat kesalahan ya. Membuat rasa bersalah dan juga anak-anak itu bertanggung jawab dan kita menumbuhkan rasa tanggung jawab anak itu merasa bersalah dengan cara menghapus kesalahan itu. Jadi saya membuat rasa bersalah. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya juga sering ternyata menempatkan dirinya itu pada posisi kontrol yang tidak tepat. Ya, itu wajar karena memang selama ini kita belum mengetahui tentang posisi kontrol ini. Selama kuliah pun saya belum mendapatkan ilmu ini dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan akhirnya saya mendapatkan ilmu baru ini. Jadi ada posisi penghukum, membuat rasa bersalah. Itu yang kadang sedang kita lakukan. Sekarang kita bahas bersama-sama tentang penerapan posisi kontrol ini. Ini sebagai suatu ilustrasi, ada siswa yang makan saat jam pelajaran. Ketika seorang guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol penghukum, biasanya dia akan mengucapkan seperti ini. Nadanya tinggi ya, biasanya dengan wajah yang mungkin marah begitu ya. Citra, apa yang kamu lakukan? Ini kan sedang pelajaran, simpan makanannya. Guru berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik, ya. Bahkan ada memberi hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Ini ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Guru berbicara pelan, tenang. Ya ampun Citra, kamu gak kasihan sama ibu. Capek-capek jelasin, kamu malah makan. Kalau kamu nanti tidak bisa bagaimana? Nah, ini sering kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dia tidak marah, tidak mengerti, berbicara pelan, tapi menunjukkan siswa seolah-olah siswa ini menyakiti dirinya, seolah siswa ini yang menyebabkan guru ini menderita. Ketika guru di posisi penghukum, anak itu akan merasa dendam, sakit hati, itu dampaknya, dan kadang dia membenci guru tersebut karena menghukumnya. Sedangkan yang membuat rasa bersalah, dampaknya kepada peserta didik kita itu akan merasa minder, karena dia merasa aku sudah membuat orang lain menderita, membuat guruku tersakiti dengan tindakanku, dan ini rasa percaya dirinya akan rendah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini guru berbicara akrab dekat dengan murid. Mbak Citra lagi makan ya? Makan apa?
enak sekali sepertinya. Nanti lagi ya makannya. Sekarang dengarkan guru dulu. Nah, ini guru berbicara lembut, ya. Anak merasa dekat dengan guru. Tetapi dampaknya ketika guru memposisikan diri sebagai anak itu mungkin dekat dengan satu guru ini. Tetapi ketika dia diajari oleh guru yang lain, dia belum tentu mau mematuhi peraturan, belum mau dia dalam bersikap disiplin. Karena apa? Hanya kepada guru tersebut yang dia suka saja. Nah, jadi ini masih motivasinya belum terbentuk motivasinya. Kemudian pemantau, monitor. Mbak Citra tahu sekarang kita sedang apa? Ya, betul, kita sedang belajar. Berarti kalau sedang belajar tidak boleh apa? Ya, tidak boleh makan. Sekarang silakan disimpan dulu makanannya. Dampaknya kepada murid akan mematuhi peraturan. Tetapi dia kalau tidak diberitahu oleh gurunya tidak menutup kemungkinan akan melanggar karena belum ada motivasi intrinsiknya. Dia melakukan tindakan tersebut karena motivasi ekstrinsik, karena guru tersebut misalnya mau mengawasi Bu Cici, misalnya mau bersama Bu Cici, nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak dimarahin. Nah, jadi belum apa. Selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi ini yang disarankan untuk dapat kita terapkan untuk menentukan budaya positif di sekolah kita. Budaya positifnya seperti ini contohnya ya. Kalau kita mengambil posisi sebagai manajer, Mbak Citra apa ya? Tadi tidak sempat sarapan. Nah, anak ditanya dulu penyebab dia melakukan itu, ya. Jadi dia alasannya kenapa dia makan saja pelajaran itu ditanyakan dulu. Kaitannya untuk apa? Untuk mendeteksi kebutuhan dasar apa yang melandasi tindakannya tersebut. Kemudian apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas? Nah. Lalu sikap bagaimana untuk memperbaikinya? Jadi anak diajak untuk berefleksi apakah tindakannya ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu anak diberi waktu untuk memikirkan solusi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, tadi saya sering menyinggung keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Nah, ini saya ada pertanyaan normatif. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya aman, untuk melindungi kepala. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan. Nah, yang pertama tadi aman ya, berarti selamat. Yang kedua kesehatan. Nah, rasa aman dan kesehatan inilah yang dimaksud dengan keyakinan. Orang itu mau pakai helm karena dia meyakini kalau aku pakai helm aku aman. Nah, jadi apa itu keyakinan? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif ya. Nilai-nilai kebajikan inilah yang menekankan pada keyakinan seseorang sehingga memotivasi dari dalam intrinsik. Nilai-nilai kebajikan inilah yang dapat melandasi kita dapat membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah atau menentukan visi dan misi sekolah tersebut. Selanjutnya langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi. Anak diajak untuk bersama-sama membicarakan peraturan kelas dan nanti peraturan kelas itu akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Di dalam berdiskusi ini secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu apa, Bapak Ibu? Diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanggung jawab atas keputusan
keputusan yang mereka pilih tadi. Selanjutnya yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru, kemudian anak-anak menjalankannya. Sedangkan keyakinan ini anak-anak diajak untuk berdiskusi, menentukan keyakinan apa yang disepakati bersama. Tujuannya apa? Supaya anak itu kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi dan anak diberikan kebebasan untuk diakui dia pendapatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas. Setelah dibuat, ditempelkan supaya semua warga sekolah atau warga kelas itu dapat melihat dan mengingatnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat beberapa hari lalu ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama, disiplin waktu. Ya, karena ini anak TK. Anak TK itu kan pembelajarannya harus konkret menuju abstrak. Ya, kalau hanya kata-kata saja, mereka kesulitan untuk mengingat. Sehingga saya memodifikasi keyakinan kelasnya dengan melengkapi gambar. Kalau anak SD mungkin tidak apa-apa ya, tapi tentunya anak itu lebih tertarik kalau dilengkapi dengan gambar realnya ya. Disiplin waktu. Nah, keyakinan kelasnya disiplin waktu. Disiplin waktu itu seperti misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu termasuk peraturan kelas, belum keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih umum kata-katanya. Kalau peraturan kelas itu lebih spesifik ya. Yang kedua, belajar dengan penuh semangat. Seperti misalnya menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru, kemudian ikut bernyanyi bersemangat ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Kalau keyakinan kelasnya kan menjaga keyakinan, kalau sebelum menjadi keyakinan kelas menjaga kebersihan, peraturannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Setelah selesai kegiatan dirapikan. Nah, ini kan bersifat masih konkret ya, spesifik khusus ya. Kemudian yang keempat, menghormati guru dan teman. Nah, misalnya tadi peraturan kelasnya apa? Kalau berhubungan guru sikapnya harus bagaimana? Tidak boleh berbicara dekat-dekat, tidak boleh keras-keras. Nah, diumumkan yaitu menghormati guru dan teman. Selanjutnya itu saling menyayangi. Ya, misalnya kalau peraturan kelasnya tidak memukul teman, misalnya berbicara sopan kepada teman. Ini dibuat keyakinan kelasnya diabstrakkan menjadi saling menyayangi. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat abstrak tadi. Jadi dia tidak khusus ke umum. Jadi khusus ke umum ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, bersifat universal. Bersifat universal itu berarti terlepas dari latar belakang agama, suku, ras, budaya. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, beragam, terdiri dari beberapa agama, beberapa suku bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu pernyataannya dalam bentuk positif, kata-katanya mengajak kegiatan yang positif ya. Yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kata-katanya tidak terlalu panjang, terutama untuk anak TK, karena nanti akan sulit untuk mendengarnya. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Seperti ini, misalnya kayak sekolah kita kan ada musola. Misalnya kita membuat keyakinan sekolah, sholat 2 di musola. Nah, murid kita itu banyak, jadi tidak bisa kita semua sholat 2 di musola, tempatnya tidak cukup. Nah, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas. Selanjutnya, semua warga berkontribusi, termasuk siswanya tadi ya. Jadi siswa diajak untuk membentuk keyakinan kelas ini, tidak hanya gurunya saja atau kepala sekolahnya saja. Selanjutnya yaitu meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini boleh diubah Bapak Ibu, ditinjau kembali yang mana yang sudah terlaksana boleh diganti dengan keyakinan kelas yang baru.
Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari tiga sisi ya. Sisi yang membuat ini menstabilkan identitas, sisi yang kanan ini adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang terakhir yang sebelah sini ini adalah untuk menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi atau restitution triangle itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi sisi yang bawah menstabilkan identitas. Ini berpegang pada prinsip kesalahan proses pembelajaran. Artinya berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu pasti memiliki alasan apa yang mendasari mereka sampai melakukan tindakan tersebut. Ya. Sebagai contoh tadi untuk memenuhi kebutuhan tertentunya, anak waktu jam pelajaran makan di kelas. Karena apa? Kebutuhan dasarnya dia ternyata pagi tadi belum sarapan, sehingga dia memenuhi kebutuhannya dengan makan. Nah, tapi cara memenuhi kebutuhannya itu dengan cara yang negatif, yaitu makan pada saat jam pelajaran. Selanjutnya ini sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati bersama. Ya, ini teori kontrol mengaitkan dengan keyakinan dengan kesalahan. Jadi ketika dia makan di kelas tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, apakah boleh makan di saat jam pelajaran. Untuk selanjutnya kita simak penerapan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah pada siswa di sekolah, kita simak beberapa kasus berikut ini. Kasus yang pertama yaitu pada saat istirahat terjadi pertengkaran antara Citra dan Rora karena rebutan mainan. Kemudian Citra memukul Rora. Siap Mbak Citra? Siap Bu. Perlu perhatikan dari tadi Mbak Citra tampak murung. Apakah ada masalah? Ya, saya sedang marah dengan Oh gitu, Mbak Citra sedang marah dan kesal dengan Mbak Rora. ya, Bu. Marah itu adalah hal yang biasa. Semua manusia pasti pernah marah. Guru juga pernah marah kepada temannya. Tapi sebelum guru tidak mencari benar dan siapa yang salah. Guru yakin Mbak Citra melakukan hal tersebut yang masuk ke alasan. Benar kan Mbak Citra? Jadi alasan Mbak Citra memukul Rora karena Mbak Citra merasa marah dan kesal mainannya sudah dihitung. Mbak Citra ada tidak cara yang lebih baik yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini saat marah? Apa itu Mbak Citra? Sekali itu Mbak Citra. Lebih baik kreativitas untuk kesenangan bersama. Menurut Mbak Citra, kreativitas mana yang sesuai dengan kelas ini ya? Kira-kira apa yang hendak Citra lakukan untuk kreativitas ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Citra sudah mau melakukan perubahan ke arah yang baik. Semoga untuk kedepannya Mbak Citra menjadi anak yang sabar, lebih menyayangi temannya. Terima kasih. Salam. Oke, cukup satu kasus ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini kita tidak langsung menghakimi anak tersebut, tapi kita berusaha
yaitu dengan seperti mengatakan seperti ini tadi, bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar, itu sesuatu yang manusiawi. Sama seperti kita, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kalau kita langsung yakini, itu tentu akan menyakiti hati kita ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita misalnya di depan orang banyak, memarahinya, menegurnya, itu akan menyakiti hati anak kita, anak didik kita, bahkan diri kita sendiri pun tentu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, kemudian di penstabilan identitas ini ada pergeseran antara identitas dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi di sini tidak mengkritik murid, ya. Ini kalau kita langsung mengkritik, menghakimi, kamu kok malah mukul temanmu seperti itu. Nah, ini akan membuat identitas gagal karena merasa dihakimi. Kemudian kadang dia supaya tidak dimarahi lagi, maka dia bisa berbohong untuk menutupi kesalahannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan latar belakang dia melakukan tindakan tersebut apa, penyebabnya apa, kenapa dia sampai melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan, mengajak anak untuk merefleksi apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan keras yang telah disepakati bersama. Lalu bagaimana manfaat penerapan segitiga restitusi? Ketika kita di posisi manajer, kita akan menerapkan segitiga restitusi ini ya, untuk mewujudkan menanamkan motivasi intrinsik pada siswa, sehingga siswa itu secara sadar tanpa paksaan melakukan keyakinan keras yang diyakininya tanpa paksaan dari pihak manapun dan tanpa terpengaruh hukuman ataupun reward tadi. Nah, melalui penerapan segitiga restitusi, murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini akan terbentuk karakter anak yang survive, ya. Dia tidak langsung menangis atau dia putus asa atau langsung emosi, ya. Jadi di sini akan mulai terbentuk karakternya. Selanjutnya itu murid menjadi percaya diri, mandiri dan merdeka. Merdeka di sini dalam artian bahwa ada rasa aman tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar Dewan Pendidikan. Semoga sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita wujudkan budaya positif di sekolah kita agar menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter profil berjiwa Pancasila. Ya, untuk menjadi sampai di posisi manajer itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Itu memang memerlukan proses dan keinginan untuk berubah, mengubah mindset kita yang lama, yang awalnya kita tadi di posisi pemukul, di posisi teman atau posisi membuat rasa bersalah, berubah menjadi posisi manajer. Itu diperlukan juga motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak Ibu semuanya. Nah, jika kamu bisa membaca kamu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat juga akan berubah. Ini kata-kata mutiara dari Wayne Dyer. Terima kasih untuk waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih sekali atas
Terima kasih Bu Sri, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi intinya dari pertanyaan jenengan tadi, bagaimana kita merancang pembelajaran sesuai bakat dan minat anak kita yang jumlahnya tentu banyak ya Bu Sri ya. Pertanyaan bagus sekali Bu Sri. Jadi di sini tadi kan pembelajaran dengan paradigma baru itu kan tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai bakat dan minat anak. Nah, yang dimaksud dengan sesuai bakat dan minat anak itu adalah cara kita mengajar, metodenya, medianya itu yang beragam. Jadi bukan hanya tugasnya yang beragam, yang perlu digarisbawahi seperti ini. Jadi misalnya seperti ini, karakteristik anak peserta didik kita usia 5 sampai 6 tahun, TKB misalnya. Nah, karakteristik siswa kita itu yang pertama adalah akan lebih tertarik dalam pembelajaran itu dengan sesuatu yang bermain. Nah, itu pasti lebih semangat ya. Nah, itu bagaimana cara merancang pembelajaran itu supaya tidak terfokus hanya menggunakan majalah. Ini dikurangi kan sekarang kita harus mengurangi penggunaan majalah atau benda kerja. Tapi bagaimana anak itu langsung terlibat benda konkretnya yang dihadirkan. Kalau misalnya benda konkret itu tidak bisa, misalnya kita mau menggambarkan misalnya kendaraan pesawat. Di Jepara itu tidak ada pesawat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa sampai yang terdekat pembelajaran dan kurikulum merdeka itu kan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat alam. Kodrat alam Jepara itu dekatnya dengan pelabuhan. Nah, kita ajak anak-anak kita ke pelabuhan, kenalkan yang lingkungan terdekat dahulu. Kemudian konkret menuju abstrak tadi banyak menggunakan benda-benda yang real. Kalau kita tidak bisa menghadirkan benda-benda yang real, kita menggunakan audiovisual. Media pembelajaran itu kan banyak ya Bapak Ibu. Nah, bisa menggunakan media pembelajaran yang lain. Nah, bakat dan minat tadi berbeda-beda sekali. Jadi gini, kita itu tadi ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler. Di sekolah kita kan ada ekstra drum band. Nah, bagi anak-anak yang punya bakat minat di drum band, kita salurkan drum band tadi. Bagi yang ingin mengikuti, bagi anak yang ingin mengikuti tertarik dengan seni, misalnya menari. Salah satu fasilitas yang diberikan sekolah yaitu dengan kegiatan ekstra menari. Nah, untuk bakat dan minat anak juga kita gini. Ada anak kan kalau mengerjakan ada yang cepat, ada yang lama. Ternyata kita tidak boleh membandingkan gitu. Karena seperti bunga yang mekar itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa cepat sudah memahami. Nah, berilah dia waktu. Bagi yang belum, kita berikan waktu. Mungkin di lain kesempatan. Ketika hari ini dia tidak bisa menyelesaikan kegiatan ini, mungkin kita bisa berikan di lain waktu. Seperti itu kita sudah sering menerapkan tanpa kita sadari. Cuma kita tidak tahu istilahnya saja. Begitu. Bagaimana Gusti, apakah sudah cukup jelas? Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Mumpung kita berkumpul, jarang-jarang kita bisa berkumpul seperti ini. Sudah? Oke, terima kasih untuk Bu Sri tadi atas pertanyaannya yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada acara diseminasi budaya positif ini. Maka kita bersama-sama memahami kebutuhan peserta didik kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat terwujud kalau kita berkolaborasi, baik gurunya, kepala sekolahnya maupun peserta didiknya. Semoga dengan acara setelah kita memahami apa itu budaya positif, akan ada perubahan positif juga bagi diri kita sendiri dan tentunya untuk kedepannya kita bisa
sehingga kami perlu merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ikutnya Ibu Hendy Ambayati pun penggerak, semoga dapat lulus dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nama saya Sri Mulyati SPD. Saya rekan sejawat dari Ibu Hendy Ambayati di TK Putra Harapan Bangsa Panggang Jepara. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Hendy yang telah mengikuti program guru penggerak. Setelah kemarin saya mengikuti dan mendengarkan presentasi Ibu Hendy tentang diseminasi budaya positif di sekolah, banyak hal yang saya pelajari, utamanya tentang bagaimana menerapkan motivasi pada anak tanpa adanya hukuman ataupun reward. Karena pada awalnya kami sebagai guru sering mengambil posisi teacher control, yaitu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah jika murid kita melakukan kesalahan. Dampaknya, anak akan merasa dendam atau tidak percaya diri karena hal tersebut. Hal inilah yang harus saya ubah, yaitu mengubah posisi guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi artinya suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengaitkan pada nilai kebajikan yang mereka yakini. Artinya, anak didik kita ketika melakukan kesalahan tanpa harus kita kontrol, anak akan menyadari atau tidak mengulangi karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Sehingga melalui pembiasaan yang baik, motivasi yang baik akan terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi menurut saya apa yang disampaikan ini sudah baik sekali. Jika kita menggali lagi wawasan dan pengetahuan kita sebagai guru agar menjadi guru yang sesuai dengan zaman. Sebagai guru, kita harus memberikan motivasi yang baik untuk kita terapkan pada anak didik kita. Baik itu motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik, yang mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk karakter. Marilah Bapak guru hebat, kita senantiasa harus mengupdate wawasan dan